Umur 28. Apa? 28? Tante mah umur 22 udah nikah loh. Apalagi kamu ntar lagi umur 30. Udah jangan buru-buru. Tapi udah punya pacar kan? Pacarnya kasihan loh kalau kamu kelamaan. Umurnya udah 30. Aduh, udah. Jadi sebenarnya nikah itu harusnya umur berapa sih? Welcome to Dewata. Geng dewasa tapi bercanda. Ini bukan tempat untuk cari jawaban. Yang pastinya lo nggak akan sendirian. Yuk kita bahas bareng-bareng. Iya. 2025 ya guys ya. Kita buka dengan pembahasan pernikahan. Asik ya. Sensitif banget Aduh, tuh. sebenarnya yang Pembahasannya. gue bingungin ya, tolong kalian kasih tahu ke aku, dari mana sih mindset perempuan itu dianggap sukses itu dari nilai pernikahan tersebut. Jadi kalau misalnya lu sukses nih karena lu udah nikah, nah itu tuh mindset dari mana sih sebenarnya? Tolong. Dari zaman dulu. Kayaknya kalau menurut gue budaya ya. Budaya ya. Eastern and Western. Jadi Eastern itu Oh, selalu oke. berpatokan dengan pernikahan. Pernikahan itu sukses. Memang Oke. zaman kita nenek moyang bila pernikahan itu Iya. pasti sukses, membawa Benar. rezeki. Betul. Setuju nggak ya? Setuju juga Asian sih. family ya, Asian Iya, family iya, ya. iya, gitu. iya, iya. Tapi ada beberapa juga yang kalau belum siap, ya kita jangan salah pilih jalan, Oke. salah pilih pasangan. Betul. Bener nggak? Nah itu problemnya kan, karena kita diburu-buru buat merit nih akhirnya. Iya. Oh kayak zaman dulu, kayak misalkan nyokap gue tuh umur 17, selesai tamat SMK langsung Enggak ya? disuruh merit. Padahal dia masih punya cita-cita. Terus begitu merit langsung punya anak banyak gitu. Oh, oke. Jadi kayak dia punya apa ya, permasalahan sendiri yang belum selesai sebenarnya buat diri dia sendiri. And then dia harus punya ekor-ekor ini kan yang ngikutin Jadi dia. harapan yang masih muda ini belum tercapaikan Betul, betul. Dan itu justru bisa jadi, menurut gue, bisa jadi bumerang juga ya. Kalau Iya. kita memberikan standar terhadap kesuksesan itu adalah dari pernikahan gitu. Kayaknya enggak juga sih. Bukan berarti orang yang kayak menunda pernikahan itu artinya mereka nggak mikirin juga kan sebenarnya. Tapi mungkin lebih ke kesiapan aja sih kalau menurut gue gitu. Jadi memang sebenarnya kita nih umurnya tuh harus bener mateng dan kita harus dari perempuan ya kita bisa melihat dunia dulu ya nggak Yes. sih? Yes. Gitu baru kita Dan menentukan ya. umur matang itu umur berapa sih guys? Nah, Nah, itu dia tuh permasalahannya kayak tadi ya di awal ya. Ini sebenarnya kalau mau merit tuh umur berapa sih? Nah. Kalau gue sih sebenarnya apa ya? Kalau itu goal masing-masing orang ya Iya. kan. Sekarang kayak kemarin namanya 41 tahun. Oh, iya, Gitu benar ya juga. kan. Kadang-kadang kan juga bukan tergantung dari buru-buru merit terus Dari harus angka dapat. ya, dilihat dari angka ya, Bu. Ya kalau misalkan dia emang belum menemukan orang yang tepat, ya kan, dia punya standar di mana gue kalau merit harus selamanya, terus udah gitu gue harus menemukan orang yang tepat. Tapi di umur segitu juga gue belum ketemu, ya masa dipaksain, ya Benar kan? nggak sih kalau misalkan sebelum merit itu kita harus settle apa nih? Keuangan. Oke, satu. Settle Ya. apa Emosi, ya? emosi. Emosional. yes. Emosional. Betul. Kemudian kan dari segi agama oke. itu harus ada kematangan khusus. Spiritual ya. Spiritual ya. Betul, Karena betul. kalau spiritual Setuju sih, itu setuju. kan dia kayak ya udah dari kecil kan ya orang nggak terlalu mikirin spiritualnya gitu. Tapi Karena kalau kan zaman kalau- sekarang kayaknya harus ada Harus sih, spiritualnya karena ya. gini, kalau misalkan Untuk once lu perempuannya ya. pengen merit gitu ya, Iya. pasti lu kepikiran, oh kalau merit artinya gue pengen punya keturunan. Nah, agak susah tuh kalau spiritualnya nggak ada, karena itu ada hubungannya dengan lu meregulasi emosi kan. Pada saat lu punya anak, pressure, udah gitu dengan kerjaan, ya itu kan balik lagi kalau lu nggak perdalam spiritual juga kayaknya agak susah ya. Seperti menurut gue. kita perempuan modern women Iya. ya, yang sekarang kerja, rumah tangga berdaya gitu kan. benar, harus berbakti dengan orang tua kita. Betul. Kayaknya banyak banget Multitasking Iya, iya, banget kan multitasking perempuan. banget. Perempuan tuh hebat banget loh. Bener, Itu belum bisa dilakuin sama laki-laki, ya kan? Iya, Belum lagi emang mereka punya nature untuk bisa melahirkan. Wah, kalau laki-laki sih ditanyain pasti ini tuh, pasti jawabannya kayak mendingan gue meninggoy. Tapi gue ada satu filosofi dan juga gue baca artikel in a psychology term bahwa laki itu memang sebenarnya hunter. Jadi memang dia fokus untuk memprotek dan Provide juga ya. Provide aja. Whereas cewek itu kalau misalkan dia kerja
ibu rumah tangga sekaligus, dia tidak akan bisa fokus. Memang benar sih. Tapi what do you think about the term multitask? Yang dimana secara natural memang perempuan itu kan penyayang keluarga ya. Nurture juga. Iya, what do you think guys? Gue setuju sih, that's why gue rasa juga kayaknya standar itu kalau dibikin juga akan merugikan perempuan juga. Karena kalau perempuan yang gak siap tuh, misalkan kayak nyokap gue gitu ya, umur 17 tahun, wah gue sebenarnya masih pengen punya salon. Tapi karena society at that time, era itu bilang, pokoknya kalau perempuan udah 17 tahun, lu mau dianggap perempuan yang sempurna, lu harus merit, lu harus beranak. Beranak banyak anak, banyak rezeki. Yes. Gitu. Iya. Tapi secara kesiapan dia nggak siap. Itu kan justru akan jadi melahirkan generasi-generasi yang sebenarnya takutnya akan meninggalkan trauma-trauma kan. Gitu. Makanya dibilang kan ada namanya golden age gitu ya. Ternyata memang nggak semuanya paham tentang golden age. Dan aku rasa ini berpengaruh sama apa ya, pemerintah juga harus mendukung, mengedukasi gitu kan, keluarga-keluarga baru. Bahkan kayak misalnya aku punya tetangga umurnya masih belum, aku bilang masih di bawah 20 tahun gitu kan, gitu, dan sudah mempunyai anak. Aku rasa ya dia belum cukup ya gitu. Jadi berarti kita nggak setuju ya kalau pernikahan itu harus ada standar umur ya. Iya, asik. Lo setuju nggak sih istilah better single than nothing? Setuju gue. Gue pikir dulu ya, tapi sambil mikir dulu. Setuju sih, tapi kayaknya Gitu ya? terasa berat ya. Yes. Terasa berat. Tapi kalau single itu kan kalau gue pribadi gue suka companion. Ada yang Iya. ada yang menemani, ngobrol. Emang sebenarnya partnership seperti itu sih kan, companion ya. Tapi kalau gue ngelihatnya memang Tapi nggak harus nikah. ya, Nggak harus nikah. ya. Kalau nikah kan itu lebih ke kayak ya sistematis di negaranya ya. Kamu harus nikah karena nanti kan berhubungan sama harta, bla bla bla. Kalau amit-amit nih gitu. Jadi lebih ke regulasi sih. Tapi kalau gue dengan statement itu better single dulu daripada salah nikah, itu gue setuju banget sih. Karena maksud gue kalau orang nikah tuh satu kesiapan, dan yang kedua ini kan lu menyatukan dua orang ya yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Betul. Sebagai kita nih yang udah menikah nih ya, dan yang pernah menikah juga, maksudnya pasti tahu banget lah struggling kayak komunikasi aja bisa bermasalah gitu. Iya. Gue ngomong ini maksudnya salah, dia ngomong Anggapnya itu salah betul gitu ya. gitu. Padahal Nah, sebenarnya per orang itu mempunyai persepsi yang berbeda, tapi Exactly. sebenarnya hasilnya and resultnya itu sebenarnya sama gitu sebenarnya ya. sama. Sebenarnya kan emang untuk keluarga. Nah itu kalau kita misalkan nggak bisa memilih partner yang dimana kita bisa ngobrol, kita bisa mencurahkan semuanya, kita bisa sharing ya, pasti akan terasa seperti neraka pernikahan itu ya nggak sih? Iya. Itu kan dari sisi perempuan ya. Kalau dari sisi laki-laki ada obrolan gini nggak sih, kayak kita kan pernikahan tuh gimana? Tapi kalau dari laki-laki tuh ada nggak sih? Jadi penasaran gue. Pernah gue intip ya dari sisi Asik. laki temen gue. Menurut Mereka ngobrolnya New tuh York Times gitu ya. sama loh, sama kayak kita, kayak perempuan gitu? ya very vulnerable banget gitu. Kadang untuk yang mid age, mid crisis, Mid crisis, oke. ya, mereka obrolannya tuh lebih mendalam daripada perempuan. Jadi perempuan itu kalau 40 ke atas malah lebih simple aja gitu. Because I want to be happy, I want to be peaceful gitu kan. Jadi kalau laki-laki itu berarti obrolan seriusnya setelah umur-umur yang sangat matang Karena mereka itu ya. juga mungkin ada tugas untuk provide kali ya. Jadi mereka harus bertanggung jawab gitu. Wah gimana nih kalau misalkan gue nggak bisa provide keluarga gue. Hormon berjalan, Bu. Hormon berjalan. Betul. Ya kan iya. gitu. Gue rasa sih pasti mereka punya kekhawatiran yang sama juga ya kayak kita perempuan. Setuju gue. Biasanya nih perempuan yang bercerai didorong-dorong untuk balikan sama suaminya. Pasti kan kalau mereka mereka bercerai itu, Iya. pasti kan ada problem. there's a reason kan. Nggak harus setuju. balikan gitu loh. Kenapa kayak gitu? Ya, what do you think? Menurut gue mungkin yang suruh balikan itu dia ngerasa dianya seneng lihat kalian berdua dulu. Seperti orang tua kayaknya ya. Iya, atau Iya, mungkin ada kayak pressure nama baik, rasa malu gitu kali ya. Kalau misalkan anak gue gagal nih pernikahannya, apa kata orang. Iya, atau sebenarnya yang cowoknya curhat sama orang yang sama gitu. Iya, Ya bisa kan? jadi. Tahu suaminya masih ada perasaan. Ngapain juga cerai? Iya makanya kan Gimana sih? ngapain juga cerai kalau begitu ya kan. Makanya sesuatu hasil dari perceraian itu harus
matangkan dulu juga. Bener, Oke. bener gak? Ada orang yang, gue mau cerai gitu. Iya. Mainan aja setiap Iya hari sih. ya kan. Iya, No. Gitu. Benar. Nah, tapi ada istilah loh, kalau misalnya perempuan tuh ada namanya perawan tua. Nah, terus kemudian Oh, kalau nikah. laki-laki dibilangnya matang. Nah, itu gimana ya? Iya, Itu tahun berapa ya? Iya, benar ya Kayaknya itu udah balik gak lagi. zaman Udah deh nggak- sekarang. Iya, gue udah nggak pernah denger sih, tapi tergelitik aja. Tapi di gitu. daerah masih loh. Gue kayak dengar perawan tua tuh kayak seksis banget nggak sih? Maksudnya kayak untuk perempuan ya, betul. ya balik lagi kayak standar nikah tuh kayak lu kalau nggak nikah umur di atas 35 tahun nggak laku. Terus perawan tua, terus kebanyakan Billy, and bla bla bla, kayak tuh semuanya tuh didiskreditkan tuh ke perempuan gitu loh. Bener-bener. And pastinya dia tuh punya reason kenapa dia nggak nikah ya kan. Exactly. Ada trauma, ada Betul. ya you know lah. Betul. Dan balik ke lagi poin yang tadi soal misalkan kalau udah bercerai, balik lagi ya what's the point ya? Kalau udah cerai terus pengen Iya. balik lagi disuruh-suruh, bener juga. Lu punya major reason sampai akhirnya lu cerai itu kan bukan Dan harus permasalahan ditanyain yang juga sih mau Iya. Bener. Tidak kan gitu. Iya. Jadi memang kalau kebahagiaan itu memang tidak berdasarkan status ya. Bener nggak Sebenarnya itu sih. Iya. Kalau cowok matang gimana? Cowok matang itu sawo matang nggak gue tahu. Nih kayak Brad Pitt atau Tom Cruise tuh kayak cewek-cewek tetap aja mengidolakan gitu kan. Udah mau berapa kali sih, padahal anaknya udah banyak ya. Karismanya ada Iya kan ya. gitu loh. Coba kalau kayak misalkan udah 40 tahun, 41 tahun cewek tuh nggak kawin-kawin nih kenapa? Cewek Kayaknya juga jelek kalau misalkan banget tambah gitu. umur juga tambah matang kok. Iya harusnya begitu ya, harusnya sesama aja kan statement-statement gitu harusnya sama Ya. aja. Kalau perempuan juga sebenarnya ada loh yang bercerai itu dicap untuk status janda gitu. Kayak pengalaman gue di notaris. Jadi ada nama gue, kemudian ada Statusnya? gue nyonya ini janda. Oke. Jadi balik lagi ke budaya dan social life itu yang mengecap kita sebenarnya bukan Iya. dari diri kita. Bener. Nah itu dia, gue takutnya Iya. tuh kita tuh terdefine karena orang kan. Kayak misalkan nih, ntar dulu deh gue mau nikahnya ntar dulu. Misalkan dia Iya. punya standar 38 tahun gitu. Tiba-tiba kayak teman-temannya dia atau WA grup dia, lu umur segini nih, lu pasti akan mau nggak mau kalau ada 1000 orang yang ngomong gitu, itu bisa kasih dampak buat lo kan. Sebenarnya diri kita itu tidak merasa malu ya, tapi social Social judgment ya. Yes, Betul. kasihan Gitu. juga Kalau kalian sih. di posisi gitu kalian akan ngelakuin apa? Misalkan nih, lu ya masih single nih, umur 38 tahun gitu. Itu berdampak nggak omongan orang? Apa lu, bodo amat, ini kan hidup gue. kalau gue nggak peduli. Iya ya, peduli Karena balik sih ya. lagi gue punya self love-nya yang tinggi. Nah itu dia sih, lu mesti tahu apa yang lu mau sih Iya. sebenarnya. Dan berarti kalau self love tinggi, berarti kan udah kayak tahu dan udah selesai nih kebutuhan-kebutuhan yang belum terisi. Betul. Ya Benar. udah feeling Jadi semuanya. kayak kita tuh nggak butuh lagi validasi dari orang sebenarnya, Iya. kecuali orang-orang terdekat mungkin ya. Iya. Gitu loh. Kamu pernah ngeliat orang pacaran gemes super romantis di sosmed, terus dalam hati bilang lihat aja ntar pas udah nikah. Ini beneran Iya, ya, tapi emang beneran bener sih. gitu. Iya, bener. Emang kayak pas pacaran tuh kaulah cintaku, kaulah biasa bunuh, aja, kaulah biasa ini. aja gitu Nikah ya. itu 3, 5, 7, 10. Nah itu godaannya. Tiga Apa apa tuh? tuh? Tiga, 5, 7, 10 10 tahun. Oh, oke. Kadang tuh pengen deh liburan sendiri, tanpa suami, anak, atau keluarga. Iya. Iya. Perlu banget Perlu Iya sih, dong, me itu perlu time. sih, perlu sih, bener. Bener. Kita tuh break dari, Make up, Iya, bener tuh. salon. bener. Itu Iya. butuh banget sih, biar Next kita ya. kembali, tetap waras ya. Iya. Tuh. Next ya kita bertiga loh. Next, Yes, bertiga. Iya Kemana semua nih? nih. Dewata. Nah, Pulau Dewata. Iya, Dewata di mana? Lebih sering bilang, matiin lampunya dong, daripada bilang I love you. Apa ya gue? Ya udah. Wah, ketahuan. Soalnya kan emang kalau mau tidur dia itu nggak mau matiin lampu, dia gue matiin. Oh, jadi gitu. literal. Literally emang begitu Ya, ya. kalau Iya. gue maklum ya karena gue single. Kalau saya karena punya pasangan yang soft spoken ya, jadi harus I love you gitu. Lucu. I love you Lucu sayang. banget ya mas, romantis bang. Pernah pura-pura gak denger suami anak manggil, padahal cuma pengen me time 3 menit.
All the time loh. Saya Luar biasa. Yes. Saya iya sih. jarang di rumah, jadi me time-nya banyak juga gitu. Iya benar. Kalau kita emang gimana sih? Polusi suara kadang-kadang. Betul. Kadang mami, belum lagi suara. Halo Peti di mana? Waduh. Aduh. Mbak di rumah. Nah, Mbak di rumah. Oke. Pernah lupa ulang tahun suami anak, tapi bisa inget diskon skincare jam 12 malam. Romantis ya. Bener ya kita ya? Iya, sama. Asik. Tapi pasangan nggak boleh lupa ya kalau kita udah nggak lupa begini. Sama hadiahnya jangan lupa. Bener, itu dia. I love you, Lucu sayang. banget Oke, ya, Mas Rom. So Stellars, pernikahan itu adalah pilihan, bukan pencapaian. Karena bahagia itu nggak butuh validasi status. Karena kita hidup di dunia ini nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang. So, hiduplah dengan caramu, do whatever makes you happy, as long as it doesn't harm anyone. Kalau kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kalian itu diukur dari status pernikahan kalian? Dan hari gini masih relevan nggak sih kalau perempuan tuh harus nikah? Ingat, kopi boleh pahit. Tapi hidup harus tetap manis. And see you Stellars in the next episode of Delta!